Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Om Lili. Bagaimana keadaan adik-adik? Sehat-sehat? Wah, pasti sehat ya. Senyumnya bagus sekali. Wah, giginya putih-putih. Ya, tadi pada gosok gigi kan? Ya, semua mandi, puji Tuhan. Tadi udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, duduk yang manis, yang baik, jangan bersendaguro, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, adik-adik ya, supaya Tuhan juga memberkati semuanya. Nah, pagi hari ini Om Lili mau kasih cerita. Ada dua orang yang sangat berbeda. Yang satu adalah orang yang bijaksana, tapi yang satu adalah orang yang bodoh. Tahu enggak artinya adik-adik bijaksana? Bijaksana itu bisa mengatur waktu dengan baik. Saatnya belajar, saatnya sekolah, saatnya bermain dan bermain. Nah adik-adik, ada dua orang ini. Yang pertama adalah orang yang bijaksana, orang yang pintar. Orang yang bijaksana itu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, dua-duanya ini mau membangun rumah. Nah, yang satu yang bijaksana itu membangun rumah di atas batu. Ya, pondasinya batu. Adik-adik pernah lihat enggak orang mau bangun rumah? Nah, itu ada dikelilingi dulu dengan batu, namanya pondasi itu. Ada besinya, ada batunya, seperti itu. Itu namanya pondasi. Nah, setelah dibuat pondasinya dengan batu yang kuat, dengan semen yang kuat, pasir yang kuat, jadi satu kokoh sekali. Baru di atasnya dikasih bisa bata merah, bisa batako, bisa batu bata yang putih. Jadi macam-macam sekarang. Nah, dibangun di atasnya. Kasih batu, kasih pasir semen, ya, terus sampai atas, sampai tinggi, dikasih besi, dan rumahnya dibangun. Nah itu orang yang bijaksana, membangun rumahnya dilandasi dengan pondasi batu yang kuat. Akhirnya setelah semuanya jadi, rumahnya diplester, dikasih cat bagus, terus ada hujan adik-adik. Ya, hujan sekarang kan musim hujan. Di Sidoarjo hujan, di mana lagi? Salatiga hujan, hampir seluruh Indonesia hujan. Wah, ada petirnya. Ya, ada yang siapa yang takut sama petir? Nah, kalau ada kilatnya dulu, bang, gitu. Ya, ada yang teriak, aduh takut mama. Nah setelah itu ada banjir. Siapa yang pernah lihat banjir atau rumahnya kebanjiran? Ya ada airnya tinggi begitu. Nah rumah itu tadi yang sudah dibangun kena banjir, airnya kenceng. Tapi rumahnya enggak roboh. Kenapa? Karena dibangun di atas batu yang kuat, pondasi yang kuat. Nah yang satu juga membangun, tapi membangunnya dia enggak pakai batu, langsung pasir, di bawahnya langsung ditaruh pasir begitu, langsung dikasih bata, ada yang bata merah, ada yang pakai bata putih, ada yang pakai batako, langsung dibangun di atas. Sama mengalami yang namanya hujan dan banjir. Wah, hujan deras sekali sama petir sama angin, terus datang banjir, airnya waduh kenceng sekali. Rumah itu dihantam dengan banjir tadi. Dan rumah itu roboh. Ya, pernah lihat rumah roboh? Bruk, gitu ya. Coba tirukan sama Om Lili. Bruk, gitu ya. Rumahnya apa? Roboh. Kenapa roboh adik-adik? Karena dibangun di atas pasir. Nah adik-adik sekalian, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita semuanya
Kalau mau mendirikan rumah harus di atas batu karang dengan pondasi yang kuat. Itu namanya adalah orang yang bijaksana. Tapi orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Waktu datang hujan, banjir, yang bijaksana rumahnya tetap kokoh. Tapi yang tidak bijaksana, yang bodoh kena banjir, rumahnya roboh. Artinya apa adik-adik semuanya? Artinya adalah sama seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang bijaksana, yang pintar itu setelah dengar firman Tuhan di sekolah minggu sama om atau tante atau siapapun, terus dilakukan di rumah. Kalau firman Tuhan mengajarkan, ayo kita hormati orang tua, kita lakukan. Ayo bantu orang tua, kita lakukan. Ayo kita melakukan firman Tuhan, rajin sekolah minggu, berdoa, baca firman, lakukan. Nah itu baru namanya orang yang bijaksana, orang yang pinter. Tapi orang yang bodoh dengar firman Tuhan, dari telinga kanan masuk kiri. Atau sebaliknya, dari kiri keluar kanan. Enggak melakukan. Di gereja ya dengerin, sampai di rumah hanya main-main, enggak pernah lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita ingin kuat di dalam Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, digambarkan seperti orang yang bijaksana. Ada banjir, ada kesulitan, kita bisa mengatasinya. Kenapa? Kita kokoh punya batu karang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, saya ulangi, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, adik-adik sekalian, pagi hari ini kita mau menjadi orang yang bijaksana, mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang cerita yang disampaikan oleh om-om atau tante yang ada di gereja, bapak ibu guru yang ada di gereja, sampai di rumah kita lakukan. Itu namanya anak yang bijaksana dan pintar. Tapi yang dengar firman Tuhan tidak mau melakukan, itu namanya adalah anak yang bodoh. Nah adik-adik, mau jadi orang yang pintar, bijaksana? Iya, harus mendirikan hidupnya, didirikan di atas firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Ya, adik-adik sekalian, supaya apa? Kita boleh menjadi anak Tuhan yang diberkati, menjadi pribadi yang pintar. Ya, bukan anak bodoh, tapi bijaksana dan pintar. Nah, kiranya ini menjadi berkat bagi adik-adik semuanya. Jadilah anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa ya adik-adik sekalian. Ya, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya? Yang setelah mendengar firman Tuhan ini dan mau melakukannya di rumah, coba angkat tangan. Iya, puji Tuhan, pinter ya kalian, pinter ya. Iya, lakukan ya di rumah. Kalau firman Tuhannya mengajarkan kita mau jadi anak yang pinter, berarti harus belajar. Di rumah juga lakukan. Kita harus menghormati orang tua. Di rumah juga harus menghormati orang tua. Nah, siapa yang mau begitu? Yang menjadi anak Tuhan yang bijaksana, pintar, angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Ya yuk kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami semuanya untuk menjadi anak Tuhan yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat pulang. Tuhan menyertai. Ketemu lagi di hari Minggu mendatang. Shalom.